Novel Asam Manis Stella, episode 42. Keesokan harinya dilalui seperti biasa, dan sambil mempersiapkan yang harus dipersiapkan. Seharian Stella di kamarnya, mendengarkan musik dan menulis. Mungkin saat kerja nanti, dia tidak bisa setiap hari menulis, dan bahkan sudah tidak bisa menulis karena kesibukan barunya. Namun, Stella bertekad dia akan terus menulis selama ada waktu, dan akan terus berusaha untuk tetap menulis. Karena ada sesuatu yang beda jika Stella tidak menulis, dan itu menjadi bagian dari hidupnya. Mungkin suatu saat dia akan menjadi penulis, entah kapan, tapi terbersit di hatinya bahwa suatu saat nanti mungkin Stella akan fokus menulis. Ya, seorang penulis, suatu pekerjaan yang mengasihkan bagi yang memang gemar menulis. Namun, kadang dibilang aneh bagi orang-orang yang awam akan hal itu. Mereka menganggap seorang penulis itu tidak pandai bergaul dan tertutup, dan terkesan dibilang sombong. Padahal, anggapan seperti itu 100% salah. Orang lain hanya melihat sisi depannya saja. Namun, mereka tidak tahu proses di balik itu. Seorang penulis sudah pasti orang yang pandai bergaul, karena dari situlah sumber inspirasinya yang dia dapatkan untuk menghasilkan ide-ide briliannya. Walau kadang terkesan sendirian, itu merupakan bagian lain dari mereka yang memang sedang mempelajari sesuatu hal dan sedang dicari jawabannya. Mungkin bahasa mereka tidak bisa dimengerti sebagian orang, tapi dia bisa memahami itu. Mungkin semuanya akan Stella lalui, dan entah kapan, yang pasti itu akan terjadi. Menulis, berimajinasi, dan mempelajari hal baru merupakan hal yang sangat Stella suka. Sifatnya yang penasaran dan selalu ingin belajar hal baru merupakan tantangan tersendiri untuk Stella. Musik adalah penghiburnya, dan menulis adalah hobinya. Mengenal banyak orang dengan berbagai macam karakter pun menjadi sebuah tantangan baru buatnya. Memahami orang lain belum tentu segampang memahami pelajaran di sekolah ataupun di kampus. Itu memang sebuah psikologi yang ditanam dalam diri. Kita akan lebih peka terhadap orang lain saat kita sudah mulai belajar untuk sadar akan kebutuhan di lingkungan sosial. Banyak orang terbelenggu dengan kesombongan mereka dan mencari cara untuk merobohkan tiang orang lain. Apalagi di dunia kerja, pasti Stella akan menemukannya, dan itu akan melatih kesabarannya secara tidak langsung. Keesokan harinya, hari pertama Stella masuk kerja, nampak teman-teman sebatch-nya sudah datang semua dan memasuki ruangan. Bekerja sebagai customer service menjadikan Stella belajar memahami orang lain. Belajar mengenal karakter orang lain hanya dari suaranya. Dan pastinya belajar sabar menghadapi marahnya pelanggan. Ini sebuah pengalaman baru buat Stella. Awal-awal online dengan pelanggan, dirinya merasa ketakutan dan gugup karena harus berbicara dengan sopan dan nada yang riang. Sempat terbesit oleh Stella. Pekerjaan ini tidak cocok untuknya karena keluar dari jurusan yang diambilnya. Namun, ini sebuah tantangan baru buat Stella. Mungkin ini adalah awal dan pembuka untuknya menjadi orang yang lebih sabar lagi. Sepulang dari kantor, Stella dan temannya mulai mendatangi kos-kosan yang pernah dilihatnya. Gimana Stel? Kamu cocok gak sama tempatnya? Kayaknya sih aman ya. Iya juga sih Ci.
Kita ambil saja yang ini. Bisa buat ramean juga kan? Iya, lumayan nih kita bisa patungan berlima. Pasti yang lain juga ngikut saja kalau kita setuju. Yang penting kan rame-rame, jadi nggak sepi. Oke, kita coba saja nego biaya sewanya sama pemiliknya. Stella dan Eci pun pergi menuju rumah Bapak Haji pemilik kontrakan tersebut. Dan setelah bernego ria, akhirnya terjadilah kesepakatan mengenai harganya. Setelah semuanya beres, Stella dan Eci pun pulang ke rumah. Karena besok akan berjuang lagi mencari pundi-pundi rupiah. Stella pun pulang agak malam hari ini. Dan sesampainya di rumah, dia pun langsung menjalani aktivitas malamnya. Setelah semuanya selesai, barulah Stella merapikan baju-baju yang akan dibawanya besok. Rupanya Stella akan menyicil membawa baju-baju untuk dikontrakannya nanti. Tidak banyak barang yang dibawanya kecuali bajunya, karena luas kontrakan yang seadanya dan penghuni kontrakan yang lumayan banyak. Stella meminimalisir barang-barangnya. Mama ikut merapikan baju Stella. Nanti kalau sudah ngontrak di sana, jangan lupa kalau libur pulang. Mama nggak berharap kamu bawa oleh-oleh. Yang penting Mama ditengokin. Iya Mah, itu sudah pasti kok. Mama jangan khawatir ya. Sepertinya ada rasa was-was dalam diri Mama, dan mungkin dirinya akan merasa kesepian. Namun, sebisa mungkin aku meyakinkan Mama agar Mama tidak memikirkan hal yang aneh-aneh. Papa pun sama, mereka berdua selalu menganggapku sebagai gadis kecil mereka. Kadang perhatian dan kekhawatiran yang berlebihan membuat Stella merasa dikekang dan dibatasi ruang geraknya. Baju-baju yang dibawa sudah masuk ke dalam tas besar dan Stella akan membawanya besok. Semuanya sudah dikerjakan dan waktunya merebahkan badan. Lelahnya. Ternyata lumayan juga ya perjalanan pulang pergi Depok Tangerang. Sepertinya aku tak akan sanggup. Tak lama Stella tertidur dan sadarkan diri hingga pagi. Keesokan harinya, Stella bangun seperti biasa, dibantu alarm yang ada di handphonenya. Mama sudah menyiapkan sarapan. Mah, Pa, hari ini Stella mau coba tidur di kontrakan ya, bareng teman-teman lainnya. Iya, kamu jaga diri ya nak. Jangan macam-macam jauh dari orang tua. Iya Mah, tenang saja, aku gak akan mengecewakan Mama dan Papa. Jam 6 pagi, Stella sudah jalan ke kantornya dengan kemacetan Jakarta yang selama ini tak dilihatnya. Hari ini pekerjaan yang Stella jalani sudah mulai berangsur membaik. Stella sudah mulai membiasakan dirinya dengan omelan pelanggan dan celetukan-celetukan yang pedas. Dirinya memang harus membiasakan diri dengan hal itu. Pekerjaan yang memang melatih kesabaran dan mengontrol emosi. Dan itu akan menjadi makanan sehari-hari bagi Stella. Hari demi hari, Stella lalui. Sudah hampir sebulan bekerja, dan nampaknya masih penyesuaian di tempat baru. Stella kadang teringat saat dirinya berkumpul dengan Mama dan Papa saat makan bersama. Itu akan menjadi momen yang jarang dilakukan. Biasanya Mama menunggu Stella jika dia belum sampai rumah. Gimana Mama di sana? Apakah Mama menungguku? Stella termenung di depan teras kontrakannya. Teman sekamarnya yang lain sedang asik dengan handphone mereka. Sebenarnya Stella tidak biasa tidur gerombolan, tapi demi mengirit pengeluaran dan Stella masih takut dengan keadaan sekitar, mau tidak mau dia harus membiasakan dirinya. Mengingat pekerjaan yang menyita waktu
waktu dan pikirannya. Hari-hari dilalui Stella dengan senang, dan setiap liburan Stella pulang ke rumahnya. Setiap akan libur, Mama selalu memasak masakan kesukaan Stella. Hal itu menjadi kebiasaan yang sangat ditunggu-tunggu. Stella selalu bersemangat jika weekend telah tiba, karena Stella pasti akan pulang, dan Mama Papa sudah menunggunya di rumah. Kadang jika libur akan selesai, Stella sangat berat beranjak, dan rasanya masih ingin liburan di rumah. Hal yang sangat wajar, mengingat Stella tidak pernah jauh dari Mama dan Papa. Namun, kali ini Stella memang perlu membiasakan diri jauh dari kedua orang tuanya. Bersambung.